Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Siwi dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang distribusi normal serta penggunaannya. Sebelumnya, anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Sinta Afifah Ramadan, NIM 140141936. Yang kedua ada Dwi Ayu Ulandari, NIM 140141937. Yang ketiga ada Rinjita Milenia, NIM 140141938. Yang keempat ada Nasya Salsadika, NIM 140141939. Yang selanjutnya ada Melia Faila Sufah, NIM 140141950. Materi yang akan kita bahas, yang pertama pengertian distribusi normal, yang kedua sifat-sifat distribusi normal, yang ketiga probabilitas, dan yang keempat fungsi distribusi kumulatif. Yang pertama, pengertian distribusi normal. Distribusi normal merupakan distribusi kontinu yang sangat penting dalam statistik dan banyak dipakai memecahkan persoalan. Distribusi normal juga merupakan distribusi Gauss, adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Distribusi ini juga dijuluki kurva lonceng atau bell curve, karena grafik fungsi kepekaan probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng. Dalam distribusi normal dibagi dalam kategori yaitu distribusi normal miring ke kiri, distribusi normal yang simetris, dan distribusi normal miring ke kanan. Keadaan ini disebabkan pada sebaran datanya. Ada dua alasan mengapa distribusi normal sering digunakan dalam analisa statistik, yaitu satu, distribusi normal memiliki kemampuan yang dapat diterapkan pada banyak situasi, terutama untuk membuat kesimpulan dari sampel yang digunakan. Yang kedua, distribusi normal sangat baik digunakan dalam analisis tentang fenomena yang digunakan data kontinu, seperti ukuran berat, tinggi rendahnya skor IQ, panjang, jumlah curah hujan, banyaknya botol dalam satu kerat, dan lain sebagainya. Jenis kemiringan distribusi normal. Menurut distribusi data miring ke kiri, di mana rata-rata hitung lebih kecil dari median dan median kecil dari modus. Kurva tidak simetris sebab puncak ada di bagian kanan, tetapi ada sedikit data yang menyebar kiri. Grafik bisa dilihat seperti pada gambar. Next. Next. Yang kedua, nilai rata-rata sama atau mendekati median dan modus kurvanya simetris dengan puncak distribusi ada di bagian tengah. Distribusi ini disebut dengan distribusi normal. Grafik seperti ada pada gambar. Yang ketiga yaitu distribusi data miring ke kanan di mana nilai modus lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari nilai rata-rata hitung. Kurva juga tidak simetris sebab puncaknya di bagian kiri, sementara ada sedikit data yang menyebar kanan. Probabilitas suatu peristiwa yang berdistribusi normal dari variabel acak atau kontinu ditunjukkan oleh daerah di bawah kurva normal. Pada suatu observasi, berapapun nilai rata-rata dan nilai standar deviasinya, luas seluruh daerah di bawah kurva normal adalah 1. Hal ini sesuai dengan ketentuan nilai probabilitas semua kemungkinan peristiwa yang akan terjadi dalam suatu perusahaan adalah 1. Poros kurva normal terdapat pada rata dan populasi. Selanjutnya, kurva distribusi normal. Kurva seperti pada gambar. Rata-rata populasi membagi dua data sama banyaknya sehingga luas daerah di sebelah kiri rata-rata adalah 0,5 dan di sebelah kanan rata-rata juga 0,5.
Karakteristik kurva normal yang dihubungkan dengan nilai rata-rata dan nilai standar deviasi data adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 68% nilai data observasi yang terdistribusi secara normal berada di dalam interval populasi kurang lebih 1 standar deviasi. Yang kedua, sekitar 95% nilai data observasi yang terdistribusi secara normal berada di dalam interval populasi kurang lebih 2 standar deviasi. Distribusi probabilitas normal untuk setiap nilai X yang membentuk kurva normal mempunyai persamaan umum seperti pada gambar. Kemudian yang kedua, sifat-sifat distribusi normal. Sifat-sifat distribusi normal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, grafik simetri terhadap garis tegak X sama dengan mu. Yang kedua, grafik selalu berada di atas sumbu X atau fx lebih dari 0. Kemudian mempunyai suatu nilai modus. Dan luas daerah di bawah kurva fx dan di atas sumbu X sama dengan 1, yaitu P dalam kurung min tak terhingga kurang dari X kurang dari plus tak terhingga sama dengan 1. Selanjutnya yaitu probabilitas atau P dalam kurung A kurang dari X, X kurang dari B. Selanjutnya, probabilitas di distribusi normal fx pada interval A kurang dari X, X kurang dari B ditentukan dengan memakai luas daerah di bawah kurva fx sebagaimana ditunjukkan oleh gambar. Pada gambar 8.6, probabilitas ditunjukkan oleh luas daerah yang diarsir, yang dibatasi oleh kurva fx, sumbu x, garis tegak, x sama dengan A, dan x sama dengan B. Oleh karena fx merupakan fungsi kontinu, probabilitas dihitung dengan menggunakan integral dan fungsi fx yang dibatasi oleh A, oleh X sama dengan A dan X sama dengan B, yaitu rumus pada gambar. Rumus integral tersebut sangat berguna untuk menghitung daerah di bawah kurva distribusi normal standar. Akan tetapi, secara matematis, bentuk integral dari fungsi fx tersebut sulit dipecahkan secara langsung dengan teknik integral. Oleh karena itu, penyelesaiannya dilakukan dengan memakai transformasi nilai-nilai X menjadi nilai-nilai baku Z, yaitu rumus pada gambar. Dengan transformasi tersebut, kita memperoleh distribusi normal Z yang mempunyai rata-rata mu sama dengan 0 dan simpangan baku atau ditulis M dalam kurung 0,1. Distribusi normal Z seperti ini disebut distribusi normal standar. Dengan demikian, fungsi distribusi fx berubah menjadi fungsi distribusi fz. Teman-teman bisa melihat rumus pada gambar ya. Berdasarkan integral dari distribusi normal standar tersebut, probabilitas dihitung dengan memakai tabel distribusi normal standar. Perhatikan bahwa nilai-nilai yang ada dalam tabel tersebut menunjukkan probabilitas dari nilai-nilai Z mulai dari Z sama dengan 0 sampai dengan Z sama dengan Z0 dalam kurung positif, yaitu P dalam kurung 0 kurang dari Z, Z kurang dari Z0.
Selanjutnya ada fungsi distribusi kumulatif. Seringkali perhitungan probabilitas variabel acak Z yang berdistribusi normal standar lebih mudah dilakukan dengan memakai fungsi distribusi kumulatif. Bila variabel acak Z berdistribusi normal standar dengan fungsi padat probabilitas atau Fz, fungsi distribusi kumulatif dari Z yang ditulis Fz dirumuskan sebagai pada gambar. Sifat-sifat distribusi kumulatif. 1. Fz monoton naik. 2. 0 kurang dari sama dengan Fz kurang dari sama dengan 1. Yang ketiga, fungsi F main tak terhingga. Next. Pada gambar 8.5, grafik Fz tidak memotong sumbu Z dan juga tidak memotong garis Fz. 1. Oleh karena itu, sumbu Z dan garis Fz merupakan garis batas dari grafik Fz. Dengan memakai fungsi distribusi kumulatif Fz, probabilitas P Z1 kurang dari Z kurang dari Z2 dihitung dengan menggunakan rumus pada gambar. Nilai-nilai probabilitas fungsi distribusi kumulatif dari distribusi normal standar terdapat dalam tabel distribusi kumulatif normal standar, atau bisa dilihat pada contoh gambar. Mungkin sekian dulu dari presentasi yang kelompok kami paparkan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf.